Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan hands-on tugas yang ada pada lab pertama ya. Lab pertama di materi Amazon Web Service modul 4 ya, nggak salah. Jadi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Oke, antar AWS ya, IM, IA, AWS Identity and Access Management atau yang biasa kita sebut IEM adalah layanan web yang memungkinkan pelanggan Amazon Service atau AWS mengelola penggunaan dan izin pengguna di AWS dengan IAM. Di AWS dengan IAM, Anda dapat mengelola pengguna, kredensial keamanan seperti kunci akses dan izin secara terpusat yang mengontrol sumber daya AWS yang dapat diakses pengguna. Gambaran umum dan tujuan web. Di sini ada topologi ya, atau gambar umum ya. Di sini ada AWS account ya, paling atas. Di AWS account ini kita membagi menjadi dua, user dan group. Di user ini per masing-masing mempunyai satu user 1, user 2, dan user 3. Per user ini kan jadi setiap pengguna hanya memiliki satu user. Kemudian di bagian group, di sini ada groups yang namanya EC2 admin yang diatur policy, IAM policy, IEM policy, dan yang mengatur di sini view, start and stop access. Nah, jadi user 3 ini diatur agar bisa dia untuk view, melihat dan menghentikan akses. Kemudian yang kedua di sini EC2 support diatur oleh IAM policy ini untuk hanya melihat di sini, read only access. Jadi groups yang kedua ini, user 2 ini hanya bisa disetting hanya untuk melihat. Jadi dia hanya bisa melihat data. Sama pun demikian di user 3 di S3 support di sini IAM policy-nya mengatur usernya agar hanya bisa melihat. Oke. Jadi seperti itu ya. Grup sini bedanya dia diatur oleh IEM policy ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan pertama menjelajahi pengguna dan grup IAM yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini contohnya. Kemudian memeriksa kebijakan IAM yang diterapkan pada grup yang telah dibuat sebelumnya di sini. Dan ketiga, mengikuti skenario di dunia nyata, menambahkan pengguna ke grup dengan kemampuan tertentu yang diaktifkan. Nah, ini ya. Dan keempat, menemukan URL masuk IAM. 5, bereksperimen dengan dampak kebijakan terhadap layanan. Oke, masuk ke pembatasan layanan AWS. Di sini jelaskan di lingkungan lab ini, hasil layanan dan tindakan layanan AWS mungkin terbatas pada layanan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan instruksi lab. Anda mungkin mengalami kesalahan jika mencoba mengakses layanan lain atau melakukan tindakan luar yang dijelaskan di lab ini. Jadi kita nggak boleh ya gitu keluar dari radar ya pengertian lab ini ya. Kita keluar nggak bisa ya, karena sudah ada aturan-aturannya. Di sini manajemen DDoS dan AWS yang pertama di sini kita membahasnya mengelola pengguna IAM dan akses mereka. Di sini dijelaskan jika Anda dapat membuat pengguna untuk menetapkan kredensial keamanan individu, akses, kata sandi, dan perangkat autentifikasi multifaktor kepada mereka. Anda dapat mengelola izin untuk mengontrol operasi apa saja yang dilakukan pengguna. Yang kedua, kelola peran IAM dan izinnya. IAM dan izinnya. Peran
IAIM serupa dengan pengguna, itu merupakan identitas AWS dengan kebijakan izin yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh identitas tersebut. Namun, alih-alih dikaitkan secara unik dengan satu orang, peran dirancang agar dapat digunakan oleh siapapun yang membutuhkannya. Ketika sini, kelola pengguna terfederasi dan izinnya. Anda dapat mengaktifkan federasi identitas untuk mengizinkan pengguna yang ada di perusahaan Anda untuk mengakses AWS Management Console, untuk memanggil API, AWS, dan mengakses sumber daya tanpa perlu membuat IEM untuk step identitasnya. Di sini lama pengerjaannya itu sekitar 40 menit untuk selesaikan. Oke, kita masuk ke labnya ya. Pertama di sini kita mulai lab, dan saya sudah mulai labnya, sudah saya pencet, otomatis silap dimulai kan. Pengaturan waktu ditampilkan sebagai salaman, dan sudah berjalan sekitar 9 menit. Kemudian untuk menyegerakan durasi sesi kapan sudah mulai lagi sebelum penggunaan waktu sampai 00. Oke, ketiga, setelah belum melanjutkan, tunggu hingga ikon lingkaran di sebelah kanan hijau sudah. Oke, untuk terhubung ke AWS Management Console, pilih tautan AWS di sebelah kiri. Oke, good. Kemudian kita buka ya. Oke, kita masuk ke dalam sini bagian AWS Management Console-nya. Kemudian atur tab AWS Management Console agar tampil di samping instruksi ini. Idealnya Anda dapat melihat kedua tab proses secara bersamaan agar lebih mengikuti langkah-langkah lab. Baiklah, kita buat. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk terhubung kita sudah menggunakan Amazon Amazon Management Console-nya. Kemudian kita sudah mengatur menjadi 2 layar ya, agar lebih mudah pengerjaannya. Oke, ya lab Anda kemudian untuk menyerahkan lab tuh boleh dimasukkan bersama pajak Anda. Oke, tugas 1, jelajahi pengguna dan grup. Dalam tugas ini akan menjelajahi pengguna dan grup yang terlibat Anda di IAM. Di kotak pencarian sebelah kanan layanan, di sini pilih IAM. Application. Ini di kotak pencarian sebelah kanan layanan, di sebelah kanan layanan. Oh, bukan. Cari kemudian di panel navigasi sebelah kiri pengguna, kode telah dibuat untuk Anda pengguna 1. Kita nanti buat konsol IAIM. Tur. Sebentar. Kita klik ya, ulang IAM. Nah, kita klik. Masuk ke IAM console. Kita tunggu ya. Grup pengguna 4 pengguna 40% jadi ini ya. Oke. Di panel navigasi sebelah kiri pilih pengguna. Ini kita pilih pengguna. Oke. Oke, kita akan menambahkan pengguna 1 ya. Oke, user 1, user 2 dan user 3. Pilih tautan pengguna 1, kita pilih user 1. Kemudian ia akan membuka halaman request untuk pengguna 1. Tab izin akan ditampilkan. Tab izin di sini akan ditampilkan benar. Perhatikan bahwa pengguna 1 tidak memiliki izin apapun. Izin apapun pengguna 1 benar tidak ada ya di sini. Kemudian pilih tab group. Kita pilih tab group.
juga bukan anggota grup manapun. Pilih tab kredensial keamanan. Kredensial keamanan. Ini susah kok. Ya, bahasa Indonesia diterjemahkan. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pilih kredensial keamanan. Pengaturan kredensial keamanan. Kan perhatikan bahwa pilih tab bro. Pilih tab. Oke, kita tab grup ya. Kita tab grup. Kredensial keamanan. Prosesnya nggak paham. Pakai bahasa Indonesia. Pengguna satu kita kasih batasan di konsol. Sebentar. Tak slide di bahasa lain. Indonesia. Inggris. Oke. Oke. Seperti ini ya. Kita buka lagi layarnya. Pilih tab grup. Grup. User grup di sini. Grup di sini kita pilih user satu juga bukan teman-teman, benar kan? Pilih tab kredensial keamanan. Kredensial keamanan. Kredensial. Oke, kita pilih pengguna satu diberi batasan di konsol. Mana ya? User satu. Pengguna diberikan akses ID. Sigin konsol akses aktifkan batasan di konsol. Kredensial. Security kredensial. Cari ya. Security kredensial. Security. Enggak ada. Nggak bisa diikutin semua ini. Oke, kita coba lagi ya, ulang lagi ya. Indonesia. Oke, kita pilih yang Indonesia. Pilih tab kredensial keamanan. Pengguna satu berkata sandi. Benar. Panel navigasi sebelah kiri, pilih grup pengguna. Oke, nah benar, sudah kan. Pilih tautan grup dukung EC2. Dukungan EC2, support EC2. Ini akan mengalami kesan untuk grup. Oke, nah pilih tab izin. Indonesia. Grup ini memiliki kebijakan terkait dengannya bernama Amazon EC2. Oke, good. Dan kebijakan telah dibuat sebelumnya buat AWS. Oke. Pilih icon plus di samping kebijakan Amazon untuk melihat detail kebijakan. Nah, ini
version ini kita bisa ngeliat halaman versionnya, kebijakannya, efeknya allow dan yang lain-lain ya. Kerjakan. Oke. Di sini dijelaskan jika efek menentukan apakah akan mengizinkan atau menolak izin ya. Efeknya allow. Di sini rata-rata allow ya. Tindakan menentukan panggilan api yang dapat dilakukan terhadap pelayanan AWS, misalnya CloudWatch asymmetric. CloudWatch sini nggak ada. Nah, ini adanya CloudWatch. Oke. Sumber daya. Oke. Pilih icon minus. Nah, ini kita hanya bisa lihat detail ya, apa yang bisa dilakukan ya. Di panel navigasi sebelah kiri pengguna, pilih tautan dukungan S3. Di panel grup jangan harus hati-hati ya ini. Di panel grup pengguna kita masuk user grup pengguna, grup. Di panel sebelah kiri pengguna, pilih tautan dukungan S3. Izin. Di sini ada bacaan Amazon read only ya, benar. Nah, di sini efek yang diberikan allow ya. Actionnya kita bisa S3 ini bisa get, list, describe dan lain-lain ya. Oke, kelihatan plus. Oke, kita lihatnya. Oh, ini eksplorasi. Kita ke EC2 admin sekarang. Kita eksplorasi EC2 admin. Kemudian grup ini sedikit berbeda dari grup lain yang alih-alih kebijakan terkuat. Grup ini memiliki kebijakan inline, yaitu kebijakan yang ditetapkan untuk satu pengguna atau grup. Kebijakan ini bisa digunakan untuk situasi sekali pakai. Icon plus kebijakan ini memberikan izin untuk melihat jelaskan. Seperti ini ya. Describe, start instance. Jadi bisa melihat describe, start, dia bisa memulai, bisa stop juga, instance mesin gitu ya. Oke, kita close ya. Sudah lihat di sini scanner bisnis. Untuk sisi lab ini, Anda akan bekerja dengan pengguna dan grup untuk mengizinkan yang mendukung scanner bisnis berikut. Perusahaan Anda meningkatkan penggunaan Amazon Web Service dan menggunakan banyak instan Amazon EC2 serta jumlah besar penyimpanan Amazon S3. Anda bisa memberikan akses pada baru berdasarkan pekerjaan mereka. Pengguna 1 S3 dukungan, akses baca saja ke Amazon S3, akses baca saja. Yang kedua juga sama. Yang ketiga yang beda ya. Melihat, memulai dan menghentikan instansi Amazon S3. Tugas menambahkan pengguna grup. Anda baru saja mereka pengguna 1 keperan yang akan memberikan dukungan Amazon S3. Anda akan menambahkan mereka ke grup S3 support agar mereka mewarisi izin yang diperlukan oleh kebijakan Amazon S3 read only access terlampir. Anda dapat mengabaikan kesalahan tidak sah yang muncul sama tugas ini. Kesalahan yang disebabkan oleh aneh bagi izin terbatas dan tidak memenuhi kemampuan Anda untuk mengisi ini. Tambahkan pengguna 1 ke grup dukungan S3. Oke, bisa kok ini. Di user group kita lihat di sini dukungan S3 support ya. S3. Kita di sini user kita tambah ya. Pilih tab pengguna ya, di tab pengguna tambahkan pengguna. Kita tambahkan pengguna 1 di sini. Oke. Apa sih ini? Kok ini student di tab pengguna pilih tambahkan pengguna, pilih pengguna 1 ya. Ini ya, namanya tambahkan pengguna. Oke, good. Kita sudah berhasil menambahkan pengguna 1 ya. Di sini kita di tab pengguna, Anda melihat bahwa pengguna 1 telah ditambahkan grup. Kita konfirmasi di menu user bahwa user 1 ini sudah ditambahkan ya. User 1 ini sudah ditambahkan grupnya tuh. Grupnya user 1 sudah ditambahkan.
aktif lain ya. Oke, tambahkan pengguna ke grup dukungan EC2. Pengguna ini pengguna 1 ke S3, pengguna sekarang di pengguna 2 grup 1, kita ke pengguna EC2 support ya, kita ke bagian permission atau tambahkan pengguna 2 user, tambahkan pengguna 2 ya, kalau pengguna 1 sudah ditambahkan, pengguna 2 kita tambahkan. Oke, satu pengguna add this group, hasilkan sekarang artinya sudah menjadi user group ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan pengguna ketiga ke grup. Pengguna ketiga ya, pengguna terakhir grupnya. Kita ini kan udah masuk ya, satu ini kan menambahkan dia sudah dimasuk grup ya. Kita tambahkan user group sekarang, tambahkan pengguna 3 ke sebagai administrator ya, jadi admin. Kita tambahkan add user 3. Good, kita sudah berhasil menambahkan di panel grup pengguna. Setiap grup sekarang langsung memiliki angka 1 di kolom pengguna yang menunjukkan penggunaan setiap grup, benar kan? Kita lihat di sini ya, di setiap user group ini tuh udah diwakilkan, ini ada angka 1 ya, berarti jumlah pengguna untuk setiap grup. Jika Anda tidak memiliki angka 1 sama setiap grup, tinjau kembali petunjuk di atas. Oke, hasil tugas 3, masuk dan uji pengguna. Oke, di panel navigasi sebelah kiri kita pilih dashboard URL masuk untuk pengguna IAIN. Sebentar, bisa oke, kita copy ya gini. Di panel aplikasi sebelah kiri pilih dashboard. Nah, URL masuk untuk pengguna IAM ditahukan di akun di sebelah kanan. Tampilnya akan mirip dengan HTTPS segini MS. Nah, tautan ini guna untuk masuk ke akun yang sedang Anda gunakan. Kemudian salin URL untuk masuk penggunaan akun ini ke editor teks, buku channel berbeda di penyamaran. Kita masuk ke mode incognito ya. Kemudian Google Chrome. Oke, tempel. Kita masuk ke Amazon Service ya. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Tunggu sampai muncul pop-up form loginnya ya, sesuai perintah yang ada pada lab ya, keterangan lab ya. Waduh, kok mulai lab? Oh, paling udah mulai. Kita tunggu ya, mungkin proses makan waktu ya, tunggu saja.
agak lama prosesnya ini ya, tungguin aja. Oke, masuk punya. Harus sabar ya. Oke, kalau udah masuk nanti kita masukkan pemain. Kita udah berhasil ya ngedaftarin akun kita. Sekalian nunggu tapi kita sambil saja. Kita ada nambahin pengguna 2 ke grup SC2, pengguna 1 ke grup S3, dan pengguna 3 ke admin. Kita harus hafalin itu. Oke. Tunggu ya. Agak lama prosesnya, tapi kita tunggu saja. User 1 oleh password 1 ya. Oke. Wow, paham kok bener. Kita lihat ada nggak menu login? Waduh, kita ada. Waduh, komputer lagi lah ya namanya. Apa ini? Atau kita coba di edge. Kalau lebih mungkin lebih berat ya di sini. Kita copy paste di edge juga. Kamu coba apa plugin-nya? Tungguin. Tunggu ya, kita tunggu dulu. Oke, kita masuk ya. Oke, profile template. Oh, jangan sampai login. Kita di sini. Keterangan selanjutnya dari sini. Ada kok masuk dengan. Oke, masuk dengan di sini. Sabar, sabar.
Di sini user ini satu ya, dengan passwordnya like copy aja lah. Kita copy ya, passwordnya kita masukin di sini, masuk. Oke, kita masuk ke mana ini, konsol beranda ya, manajemen konsol ya. Kemudian di kotak pencarian sebelah kanan layanan, Anda tidak memiliki internet karena untuk ini. Oke, kita close ya. Kemudian di kotak pencarian di sebelah kanan cari dan pilih. Kita cari di sini konsol S3. Kotak pencarian sebelah kanan layanan S3, mau ke konsol S3. Tunggu ya. Oke, kita udah membuka konsol S3 nih ya. Oke, pilih nama buket yang ada di akun dan tulis isinya. Kan pengguna Anda adalah bagian dari grup S3. Nih, ya sampel bukitnya contohnya. Nanti kita habis ini lihat EC2 ya. Sampel bukit kita contoh lihat di sini ya. Isinya apa? Oke, sampel bukit ini. Oke, di sini memuat sebuah tidak ada. Ada isi benar sih. Di bukit ini fungsinya oke. Oke, kita close ya. Ya, selanjutnya kita buka ya. S3 kemudian menyimpan yang mengambil semua data dari mana saja. Sebenarnya adalah layanan penyimpanan objek yang menawarkan sekaligus ini terbuka data keamanan performa setiap objek di S3 buket. Jadi buket supaya folder ya untuk membuat mengunggah file ke S3. Oke. Ini untuk S3 ya penjelasannya. Kemudian di sini di kotak pencarian sebelah kanan layanan cari. Kita buka site baru. Kita cari di sini EC2. EC2. Ini untuk admin sama support tadi nggak salah ya. Nah, virtual server yang di cloud. Oke, kita buka ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Di sini di panel navigasi sebelah kiri pilih instance. Panel navigasi sebelah kiri pilih instance. Kok kayak gini sih? Instance ya. Anda tidak dapat melihat instansi apapun, sebaliknya Anda akan melihat pesan yang menyatakan tidak berwenang. You are not authorized to perform this operation user. Oke. Karena untuk aturannya sendiri di sini EC2 user 1 ini dia cuma membaca itu. Ya kan hanya bisa membaca di EC2 ini. Harusnya di EC3 deh. Anda tidak melihat instansi apapun meminta kembali tidak berwenang untuk melakukan operasinya. Hal ini karena di pengguna ini belum diberi izin apapun untuk mengakses Amazon EC2. Oke, benar. Anda sekarang akan masuk sebagai pengguna 2 yang telah dipekerjakan sebagai staf dukungan Amazon EC2. Oke, kita keluar di sini ya. Keluar. Kita masuk sebagai pengguna S2. Oke, kita ambil lagi ya tadi ya. Gimana sih tadi itu? Kita ke
masuk lagi ya. Lupa lagi dari mana nih. Bukan. Nah ini. Sambil lagi nih ya. Kita buka. Buka lagi ya. Kita login sebagai pengguna 2 ya. Oke, kita tunggu ya. Prosesnya agak lama sih kalau untuk layanan loginnya ini ya. Kita close lagi biar dia nggak terlalu lama ya. Oke, ini juga layanan ini. Kita close aja, kita login dari sini aja. Tunggu. Kita akan login sebagai user 2 ya, itu yang sudah diberikan akses. Di sini user 2 itu diberikan akses untuk, kita lihat ya. Nih, kita lihat di grup user 2 ini dijelaskan jika user 2 ini masuk ke grup dia user 2. C2 support. Ini user 2 ya, C2 support ya. Fungsinya C2 support ini dia cuman bisa read only, membaca. Yang bisa banyak orang tuh edge admin ya, pengguna 3. Oke, tunggu ya. Pokoknya yang punya hak akses paling tinggi masih user 3 gitu. Tunggu. Kita tunggu dulu ya. Kita akan login sebagai user 2. Tunggu. Kita login sebentar lagi. Kita tunggu ya prosesnya. Kita cek ya apakah sudah berhasil. Waduh, macet ini. Tunggu lagi. Tunggu tadi ya, sabar. Tunggu. Oke, masuk form loginnya. Aduh. Oke, mana link loginnya? Tunggu ya, bisa muncul. Bentar lagi. Kita tunggu saja.
Amazon Elastic VMware Surplus. Unlock the performance of AWS without depleting or storing your Mac VMware workloads. Waduh, banget ya. Kita harus coba buka lagi. Oke, kita baca di sini. Ini tiga juga tak? Waduh. Waduh. Jam ini. Cara masuknya doang nih lama nih. Kita pengguna 2 dulu ya. Aduh. Di sini username-nya pengguna 2. Kita buka. User 2. Kita masuk. Kita buka layanan EC2 di sini. Oke, kita sudah masuk ya ke konsolnya, terminal konsolnya ya, konsol beranda. Oke, kita pilih layanan EC2, kita klik. Nah, di panel sebelah kiri tadi kan sebagai user apa ya? User 1 gitu tadi ya. Nah, di itu kan keterangannya tadi autoriza itu ya, bahwa user 1 itu nggak ada izin gitu buat masuk ke lingkungan EC2 ini. Jadi kita coba, kita lihat di instance-nya ya. Oke. Ya, tadi kan autorize. Nah, jadi sekarang nggak bisa. Tadi kan ada bacaan, nggak ada akses. Nah, sekarang karena ini diberikan akses oleh menggunakan IAM tadi, untuk user 2 ini hanya bisa membaca gitu. Jadi dia nggak bisa. Coba kita untukkan instan, apakah bisa? Nah, bisa kan? Oh, bisa tuh. Coba sini kita baca. Anda sekarang dapat melihat instan Amazon EC2 karena Anda memiliki hanya baca, namun tidak akan membuat perubahan pada sumber daya Amazon EC2. Jika Anda memiliki instan Amazon EC2 yang Anda mungkin salah, di pojok kanan terselah. Oke, gitu. Kita batalkan coba ya. Di panel navigasi sebelah kiri pilih instance. Oke. Jika Anda melihat instan Amazon EC2, nggak ada instansinya ya. Tidak melihat Amazon EC2 wilayah Anda mungkin salah. Di pojok kanan atas layar. Oke. And Virginia gitu. Oke. Kita lihat tadi kan nggak ada tuh ya. Coba kita lihat lagi. Karena kita nggak ada lihat ya. Di EC2 tuh nggak ada. Kita lihat. Apakah ada instance-nya? Karena instance kita di oke, pause ya. Oke. Di sini kan tadi kan
user 2 hanya bisa read only. Kita harus hanya izin hanya baca. Namun Anda tidak dapat apapun seperti pada menu status instansi, status pilih hentikan instansi. Oke, kita coba ya. Di sini kita status. Coba gimana kita lihat? Pada menu status ini di atas pilih hentikan instansi. Hentikan, kita buka dulu ya, biar lebih jelas dia. Status instansi running. Status instansi hentikan instansi. Host. Coba kita lihat keterangannya di sini. Apa boleh? Pilih menunggu stop di sini. Pilih stop. Berhenti. Nah, gagal berhenti instansi. Oke. You are not authorized to perform this operation. Kamu tidak memiliki otorisasi untuk melakukan operasi ini. Oke, karena di sini dijelaskan jika peran yang diberikan untuk untuk user 2 ini dia hanya bisa membaca ya. Hanya bisa membaca read only keterangannya. Nah, akses yang diberikan di IAIM-nya itu hanya bisa read only. Makanya dia tidak bisa melakukan perintah apapun selain membaca. Oke, kita berhasil ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan berubah menjadi user 3. Oke, pilih X untuk gagal menentukan instansi. Berikutnya perusahaan pengguna 2 yang menghasilkan Amazon. Ya, benar, karena Anda akan memiliki pesan bahwa Anda tidak memiliki izin untuk menyalurkan buket. Benar, karena di pembagian dia IM yang tadi, user 2 ini dia hanya bisa read only ya. Kita coba lihat ya, konfirmasi di bagian di sini. Nah, kita lihat di sini, kita ke bagian user. Oke, salah. Kita ke bagian user group. Nih, EC2 support. Nah, di sini user 2 tuh permissionnya. Kita lihat tuh, Amazon OS Manager read only keterangan di sini. Ya, yang konsolnya diatur kalau user 2 atau grup EC2 support ini hanya bisa read only. Oke, setelah itu, setelah berhasil, kita sekarang akan close ya, logout, keluar, dan ngambil token lagi. Kita menunggu lagi, mengambil token lagi, dan ya seperti biasa. IAM kita pilih ke dashboard. Oke, kita ke paling bawah dia. Nah, kita ambil ini. Kita buka lagi di sini. Aduh. Nah, kita akan login sebagai user 3. Tunggu ya. Berapa menit? Udah 50 menit. 1 menit. Oke. Tunggu ya. Ini lamaan nunggunya. Kita bagi layar dulu, speed layar. Di sini kita taruh sini. Oke, kita keluar. Udah jadi user 2 sekarang. Kita user 3. Oke, tunggu ya. Oke. Sampai muncul form loginnya. Tunggu.
Alhamdulillah ini agak cepat nih. User 3 passwordnya lab password 3. Oke, login. Nah, kita jadi user 3 nya. Di kotak pencarian kita buka lagi layanan S2. Nah, kita buka. Kemudian setelah itu kita ke menu. Kita sabar ya, kita menu. Bisa berjalan. Oke, galak tapi berfoto sekali lainnya. Tunggu. Setelah itu kita ke instance, menu instance. Oke, tunggu. Ini karena apa? Kita tadi pindah ke Asia ya, jadi kita pindah ke Virginia, ke alamat server kita yang awal tadi. Oke. Kemudian jika Anda tidak melihat instansi Amazon C2, wilayah Anda salah. Oke. Pilih menu status instan yang ini. Status dan alarm. Kita status instannya di sini. Hentikan instan. Anda akan diminta untuk sumber daya terkait tentang perlindungan dan lab host. Kita hentikan ya. Kita stop, pilih stop di sini. Dan harusnya mati sih. Menghentikan ya keterangannya. Kita tunggu statusnya menghentikan. Di sini keterangannya apa? Oke, kita buka keterangannya sini. Di instansi akan memasuki status berhenti dan akan dimatikan. Oke, kita tunggu dihentikan. Oke. Yap, kita berhasil menghentikannya. Oke, kita masuk ke tutup jendela browser pribadi Anda. Oke, kita tutup ya. Terus untuk mencatat kemajuan Anda, pilih kirim di bagian atas petunjuk ini. Kita kirim. Ya. Oke, kita tutup. Kita tunggu ya. Kita tunggu 8 pengajuan penilaian masih dinilai. Oke, kita tunggu ya. Harusnya nggak di close sih tadi. Iya, harusnya nggak close dia soalnya. Ini kawan. Oke, good. Kan bener kan? Waduh. Udah berhenti loh tadi. 35/40. Enggak lah. Aduh. Nah, ini harusnya. Oke, kita ulang ya. Nilai. Menunggu setiap 5 menit setelah melakukan upaya sebelum mengakhiri.
Coba start lagi ya kita. Kita buka lagi ya. Di sini kita buka dashboard ini. Oke, tolong ya. Di mana sih tadi? Kita ke menu YN. Dashboard. Buka tab Ignito ya. Goreng salah kita ini, harus nunggu dulu ternyata. 303 7303. Siaman lah ya, kita harus selesain semua ya. Sia di bagian sini workbench. Submit grades yang berapa? 35 per 40. Submit. Tadi tuh harusnya spot. Oh, error, no evidence for argument apa important that you wait. Ensure that you waited at least 5 minutes after making the attempt before submitting the lab. 5 menit terus kita tunggu, tadi harus submitnya. Aduh. Kita kirimkan dulu. Kita lihat grades-nya. Udah dikirim sih. 87,5. Oke. Untuk
lab 1 penilaian seperti ini ya kita. Hasilnya 87,5 ya. Sebenarnya harusnya 100 ini. Karena waktu kita sebagai user 3 ngantiin instance itu memang harus dianya 100 ya. Harus tunggu 5 menit dulu ya baru bisa diintiin. Kalau enggak tetap kita nggak bisa. Jadi wes saya akhiri episode kali ini ya, karena mungkin ini harusnya bisa sih kalau kita start lab. Sebentar, kita ulang prosesnya, kita masuk terus kita tunggu detailnya. Sebentar, benar 100 ini sebagai user 3 ini kan udah kan harusnya, tinggal sebagai user 3 ini nih harus nunggu labnya ini selesai dimatiin selama 5 menit. Oke, kita coba ya, dan kita selesai sebelum kita coba IAM, login IAM lagi. Kita ke menu ini, kita ke Ignomito, dan kita pilih login sebagai user 3. Kita matiin aja mesinnya, udah habis itu. Oke, kita tunggu ya. Bisa. Oke, user 3 nya user 3 user 3. Dari sini gue oke, masuk sebagai user 3. Oke, maksudnya oke, kita pilih ke menu EC2. Aduh, kita apa aja sih, harus dikirim. Kita ke EC2 ya. Kita lihat di bagian instance. Kita tadi sudah mati di sini. Kita host, mudah-mudahan bisa lagi ya. Kita status instance nya, jadikan instance
kan lab house ini disuruh ini lab house kan, lab house bener. Kita tunggu selama 5 menit ya, 7:45 ini selesai, kita tunggu. Tunggu selama 1 menit ya. Oke, tadi 10 menit. Sebentar lagi kita tunggu ya.
lagi, tunggu ya. Nah, kalau tidak berhasil berarti belum rezeki kita. Misalkan oke, menit, oke pas 5 menit, pas kena menit lah. Tunggu ya biar dia pas 5 menit ke atas. Harusnya udah sih ini. Submit, kita langsung submit dan lab dulu. Kita cek lagi apakah ada perubahan. Yang semulanya dari 87,5 harusnya menjadi 100, karena kita harus menjadi 100 ini. Perjalanan selama sejam harus bayar kan. Oke, good, yes, kita berhasil ya sampai 140/40. Jadi pada kesimpulannya saya sudah berhasil untuk menyelesaikan lab pertama ya. Walaupun memang ada beberapa yang memang kita harus tunggu ya sebelum menghentikan labnya, tapi saya langsung post itu kesalahan saya. Jadi oke, kita berhasil mendapatkan nilai 100 pada lab kali ini. Lab pertama di saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.